bukan hanya sekedar untuk jangka pendek ketika itu. Ya kita ketemu siapapun atas dasar perkawanan. Halo, selamat datang di Centennial Talk. Nah, sebelumnya nih aku memperkenalkan diri terlebih dahulu, kan ada pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama aku Farnabila selaku host pada kali ini. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke selanjutnya, aku mau nyapa dulu teman-teman pakai pantun. Oke, tim Hore jawab ya. Lady Gaga makan beton. Makan betonnya sambil jacuzzi. Selamat datang penonton, ini waktunya Gen Z. Diharap sabar, masih awal, gak boleh marah. Nah, lumayan rame ya Bun, gak apa-apa. Ini pertanyaannya si kecil aktif ya Bun. Nah, kalau kali ini kita bakal kedatangan speaker yang seru-seru banget. Cluenya ini 3 cowok ini ganteng-ganteng. Dan kakak-kakak ini yang mewakilkan, salah satu yang mewakilkan teman-teman menyampaikan aspirasinya pada saat demo September 2019 di gedung DPR. Wah, siapakah itu? Langsung aja ada Kak Dino, Kak Malik, dan Kak Sultan. Hai Kak, apa kabar? Tahu kenapa tuh? Jadi briefing gimana tadi perkenalan? Cepat aja kamu biar salah. Lanjut. Halo Kak, apa kabar nih? Kak Sultan, Kak Dino, Kak Manik. Baik, Farah. Baik ya. Tapi sebelumnya aku memperkenalkan kakak-kakak ini. Jadi Kak Dino adalah Presiden Mahasiswa Trisakti 2019. Kak Manik ini adalah Ketua BEM UI tahun 2019 dan Kak Sultan ini adalah Ketua Dema UIN 2019. Betul? Betul ya. Mungkin boleh dong Kak disapa dulu nih teman-teman yang ada di sana, di sini, di situ, boleh disapa sambil memperkenalkan dirinya lagi mungkin. Sapa dong. Kenapa Anda diam? Masa kita kayak lomba cerdas cermat ini. Ketahui nggak boleh kenceng-kenceng ya? Nah lanjut Kak, ayo sapa teman-teman yang ada di sini, boleh dong Kak? Apa ya? Halo semuanya, siap. Assalamualaikum, kita ngobrol-ngobrol santai sama Centennial ya. Iya, kita nih hari ini NGTS. Apakah itu? Ngobrol santai tapi serius. Oke. Ya, boleh dong Kak disapa lagi Udah ini ya, teman-temannya. gak nervous ya. Sapa lagi. Sapa mulu ya? Sapa udah sapanya. Nah, kakak-kakak ini adalah mulai dikenal publik bermula dari demo September 2019, betul? Betul Kak? Enggak juga sih. Coba dong Kak, diceritain dari mulai awalnya aktif ikut BEM, terus apa yang melatar belakangi untuk ikut bergerak pada saat demo September 2019 sampai akhirnya kenal. Boleh diceritain dong? Boleh nggak diceritain? Boleh nih. Mungkin dari Kak Mas. Oh, tadi ketua GG siapa nih? Gak ada, ya udah. Boleh diceritain dong, mungkin dari Kak Dino dulu. Oh iya. Saya ya. Udah briefing dan Jadi ya teman-teman, sebenarnya kita juga kenal karena ya seputaran organisasi tadi sih, ya kan, di BEM, kenal di gerakan gitu. Bahkan nggak pernah nyangka juga ternyata bisa duduk bareng sampai sekarang karena pertemuan di organisasi tadi gitu. Kalau tadi nanya kenapa sih mulai gitu kan ya, karena memang ya orientasi anak muda pasti selalu pada proses gitu dan nggak pernah tahu juga ternyata diamanahin jadi presiden mahasiswa di kampus. Mungkin Malik Sultan kita nggak tahu gimana prosesnya kan. Cuman ya tadi orientasi selalu proses. Terus kalau tadi nanya kok bisa kenal, ya karena tadi ketemu di jalan atau ternyata ketemu di konsolidasi gitu atau ketemu di ranah-ranah lainnya. Jadi memang banyak lah momentum kita bareng. Nah sekarang juga kita nggak tahu nih bisa ketemu nih, kejebak ini nih. Nah, mungkin boleh dong Kak Manik menceritakan gimana nih Kak awalnya mulai bergerak, apa yang melatar belakangi untuk bergerak pada saat itu, sampai akhirnya kenal sama 3 kakak-kakak ini. Maksudnya 2 kakak-kakak ini. Iya, oke. Sebenarnya disclaimer ya, ini bukan dari demo aja ya, kita sebenarnya kan dari sebelum demo udah saling ketemu dan saling ngobrol kayak gitu. Dan emang prosesnya karena tadi Dino bilang sih dari organisasi, terus Dino kenal gue kemudian kenal Dino kenal Sultan kenal gue segala macam gitu. Jadi dari pertemuan kumpul organisasi itu yang ternyata secara nggak langsung bikin kita makin kenal sampai dengan detik ini gitu ya. Yang tadinya cuma nongkrong di jalan gitu, ketemu ngopi duduk gitu, sekarang duduknya di sini gitu. Ya dari situ awalnya dari organisasi aja gitu. Oke deh. Boleh dong Kak Sultan menceritakan. Karena dia tidak senyumnya gitu. Tadi udah semua. Ganti pertanyaan dah. Tapi anak boleh, UIN kan? aku spesial pertanyaannya buat Kak Sultan. Pertama kenal Kak Dino, Kak Manik nih dari mana nih? Dari awal kenalnya tuh gimana sih? First impression mungkin Kak Dino nih orangnya kayaknya ini deh. Kok beda ya pertanyaannya ya? Kalau kan pertanyaan jawabannya dijawab semua. Oke. Aplikasi itu kita
Pertama, Nggak boleh dong sebut sponsor tar. ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, baik. Enggak, jadi memang karena memang udah dijawab semua ya sama Dino sama Manik. Ya kita ketemu karena jalanan gitu kan. Kita ketemu di jalan, kita ketemu di warung kopi, dan bukan hanya sekedar untuk jangka pendek ketika itu. Ya kita ketemu siapapun atas dasar perkawanan. Ini serius loh. Kok senyum-senyum ya? Serius. Aku serius Kak, aku Ya, serius loh. Jadi karena atas dasar perkawanan, bukan hanya sekedar komunikasi pada saat mau konsolidasi atau konsolidasi selesai atau saat aksi selesai, ternyata berlanjut dan sampai sekarang. Dan bukan hanya ini doang sih sebetulnya, sama siapapun, sama semuanya juga kita jaga komunikasi dan terus berhubungan lah. Jadi emang sebelumnya tuh dari awal emang udah mulai kenal ya, sebelum pada saat itu juga ya. Oke. Nah tadi kan sudah sempat disinggung kalau misalkan mulai dikenal publik itu pada saat demo September 2019 ya, yang videonya viral itu loh guys, tau gak sih? Tolong tim editing nanti ini ya diselipkan videonya ya, atau mereka adegan sekarang. Tadi ya gini. Nah tadi kan sempat disebutkan juga mulai dikenal publik itu pada saat itu ya. Ada nggak sih Kak perubahan kehidupannya? Mungkin gimana tuh? Boleh diceritain nggak? Setelah kejadian itu ada nggak sih perubahan kehidupannya? Mungkin apa ya, bukan karena demo juga kita dikenal publik, dan kita nggak menuntut publik untuk kenal kita karena demo juga sebenarnya. Jadi kalau misalkan justru gini sih, nggak ada yang pernah nyangka juga ternyata September 2019 dapat atensi dan apresiasi yang mungkin luar biasa dari publik gitu, karena mungkin udah lama sekali nggak pernah melihat mahasiswa bergerak, mahasiswa bersuara. Akhirnya kita semua bergerak se-Indonesia, bahkan nggak cuma di Jakarta doang. Jadi menurut aku kita nggak pernah berharap juga karena demo orang jadi harus kenal kita. Tapi yang kita bisa tangkap positifnya adalah orang mengapresiasi itu, orang memberikan atensi di situ, makanya publik jadi memperhatikan kita. Jadi gue tanya, banyak hal yang berubah nggak? Mungkin jadi banyak lebih tantangannya sih, ya kan, gimana kita harus tetap menjaga atensi ini, menjaga harapan ini, menjaga ekspektasi ini, ya kan, dan terus harus diingatkan sih, jangan sampai kita jadi muncul tiba-tiba hilang gitu, atau muncul tiba-tiba nggak pernah ikut advokasi dan lain-lain lagi. Ini jadi sebuah media untuk kita terus saling ingatin sih bahwa harus terus ambil peran lah dalam momentum apapun gitu, dengan cara apapun ya, nggak mesti harus turun ke jalan aja gitu. Oke, mungkin ada yang mau nambahin Kak Manik atau Kak Sultan? Adakah yang berubah saat setelah kejadian itu? Iya, mungkin gue nambahin sedikit tadi yang tadi Dino bilang ya. Jadi emang sebenarnya bukan bisa dibilang aksi September kemarin gitu. Gak cuman tentang Dino, Manik atau Sultan, tapi tentang banyak orang yang turun ke jalan ya, banyak orang yang menguapkan aspirasinya segala macam gitu. Jadi gak cuma tentang kita aja. Yeah. Dan ini kebetulan orang-orang kemudian mengambil atensi. Cuman yang perlu kita sama-sama luruskan di sini adalah jangan sampai orang-orang menaruh atensinya lebih berlebihan kepada orang-orang ini, terus membuat mereka menjadi sosok dan lain-lain, tapi akhirnya lupa sama perjuangannya. Nggak kayak gitu. Jadi yang kita harapkan justru dengan seperti ini gitu, kita ngobrol adalah yang tadi Dino bilang, nggak tiba-tiba hilang, muncul hilang segala macam, tapi setidaknya adalah menjaga ritmenya ya, menjaga ritmenya, menjaga semangat perjuangannya meskipun dengan kapasitasnya masing-masing ya, dengan daya juangnya masing-masing yang kayak gitu-gitu. Jadi itu sih yang mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sama teman-teman semua. Nah, kalau yang berubah pasti ada, ya mostly udah disampaikan sama Dino sih, hampir kayak gitu. Jadi atensi publik pasti jadi lebih naik lagi gitu, kita ditanya segala macam. Tapi sebenarnya juga kadang jadi pertanyaan gitu. Benar. Semua masalah di Indonesia jadi ditanyain semuanya gitu. Nah, itu terjadi loh. Itu terjadi. Itu yang bikin kaget sebenarnya. Cuman ya itu balik lagi, kita ini cuma manusia biasa, kita bukan siapa-siapa yang waktu itu kebetulan mendapatkan atensi. Tapi balik lagi sama teman-teman semua, nggak berarti semua yang ada di Indonesia ini kita semuanya tahu gitu. Kita harus tahu jawabannya, kita harus ngerti semuanya. Karena ya balik lagi, perjuangannya ini bukan cuma milik Dino, Manik atau Sultan atau siapapun gitu ya, beberapa sosok dari aksi kemarin, tapi milik semua orang kayak gitu sih. Dan gue pikir juga semua tepuk tangan ataupun semua cacian nggak bisa kita cerna secara baik. Kita manusia biasa. Yes. Kita ya mahasiswa biasa sebetulnya gitu kan, yang kata kebetulan itu
pada akhirnya membuat situasi menjadi berubah dan kita akhirnya menyesuaikan situasi itu dan semaksimal mungkin kita akan sesuaikan meskipun banyak kekurangan ya memang faktanya banyak kekurangan. Yep. Kan gitu kira-kira. Jadi dengan ada wadah seperti ini di Centennials ini kan gitu kan pada akhirnya belum masuk situ ya. Belum masuk. Ini membocorkan ya. Pengantar. Kantor. Sebetulnya keceplosan juga.